Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Rizka Zafira. NIM saya 112110372. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan etika bisnis syariah. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja yang akan didiskusikan. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua yaitu nilai-nilai etika bisnis syariah, lalu yang ketiga ada contoh kasus pelanggaran etika dalam bisnis syariah, lalu yang keempat dampak pelanggaran etika pada bisnis syariah, lalu yang kelima strategi pemulihan dari pelanggaran etika, lalu yang keenam implikasi etika pada keberlanjutan bisnis syariah, lalu yang ketujuh studi kasus pemulihan etika di perbankan syariah, lalu yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu nih apa sih itu etika bisnis syariah. Nah, jadi etika bisnis syariah merujuk pada prinsip moral dan aturan yang memandu perilaku bisnis syariah dengan ajaran Islam. Nah, yang meliputi kejujuran, keadilan, transparansi, dan kepatuhan pada hukum syariah. Jadi, semua etika bisnis syariah itu merujuk pada prinsip moral yang sesuai pada ajaran Islam. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, kayak kejujuran, keadilan, transparansi, lalu kepatuhan pada hukum syariah. Lalu yang kedua itu ada pentingnya etika dalam bisnis syariah. Nah, etika yang baik adalah dasar bagi keberlanjutan dan reputasi positif dalam bisnis syariah. Jadi kita juga harus beretika ataupun beradab yang baik. Nah, kemudian bisnis syariah yang etis dapat menjaga kepercayaan publik, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan berkontribusi pada stabilitas ekonomi. Lalu, yang kedua, ini saya akan menjelaskan mengenai nilai-nilai etika bisnis syariah. Yang pertama itu ada keadilan atau dalam bahasa Arabnya al-adl. Nah, bisnis itu harus adil. Nah, bisnis itu harus adil, menghindari praktik eksploitasi atau penindasan. Nah, semua pihak yang terlibat dalam transaksi harus diperlakukan dengan adil dan mendapatkan haknya. Jadi harus adil ya. Jadi jangan sampai haknya itu disembunyikan ataupun dicurangi seperti itu. Nah, kemudian kejujuran atau dalam bahasa Arab itu as-sidqi. Nah, dalam setiap transaksi, bisnis harus transparan, jujur, dan tidak menipu pelanggan atau mitra. Misalkan dalam perdagangan ya, kalau misalkan memangnya customernya mau beli 1 kilo, ya udah berarti 1 kilo tidak dikurangi. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, itu ada amanah atau kepercayaan. Nah, bisnis itu harus memegang amanah dan bertanggung jawab terhadap semua keputusan yang diambil. Lalu yang keempat itu ada larangan riba dan goror. Nah, bisnis syariah harus menghindari unsur riba. Riba itu kan seperti bunga ya kan, dan juga goror itu adalah sesuatu yang tidak pasti atau ketidakpastian dalam transaksi yang dilakukan. Jadi kita sebagai orang Islam, sebagai muslim, kita harus menghindari adanya riba dan goror dalam bisnis kita. Nah, kemudian yang kelima ada tanggung jawab sosial. Nah, bisnis harus berperan aktif dalam memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat serta menjaga keberlanjutan lingkungan. Kemudian di sini ada contoh kasus pelanggaran etika dalam bisnis syariah. Nah, kasus yang pertama ini bank syariah yang menyalahi prinsip syariah. Nah, kejadiannya itu sebuah bank syariah melakukan investasi di sektor yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti alkohol, judi, ataupun produk-produk yang non halal. Nah, dampaknya apa kalau terjadi seperti itu? Dampaknya adalah kepercayaan nasabah terhadap bank tersebut menurun secara signifikan, lalu penurunan kredibilitas dan reputasi di pasar, dan juga
munculnya boikot dari konsumen yang mengutamakan prinsip syariah. Lalu bagaimana cara pemulihannya? Ini mohon maaf tertutup oleh video. Jadi pemulihannya yaitu bank tersebut harus mengakui kesalahan dan melakukan audit internal yang ketat. Nah, kemudian bank tersebut juga harus rebranding untuk menegaskan komitmen terhadap prinsip syariah serta transparansi dalam setiap investasi. Nah, kemudian yang kedua, ada kasus yang kedua yaitu pemalsuan sertifikat halal oleh perusahaan makanan. Nah, kejadiannya ini misalkan perusahaan makanan ini mengklaim produk mereka halal meskipun tidak memiliki sertifikat halal yang sah. Nah, dampaknya apa? Dampaknya itu terganggunya hubungan dengan konsumen muslim. Lalu penurunan penjualan dan reputasi. Lalu kerugian finansial akibat ganti rugi atau denda hukum. Nah, bagaimana cara memulihkannya? Pemulihannya yaitu perusahaan meminta maaf secara terbuka dan menarik produk dari pasar. Kemudian juga memperoleh sertifikasi halal yang sah dari lembaga yang berwenang. Nah, jadi perusahaan tersebut harus memperoleh sertifikasi halal yang sah. Nah, lalu yang ketiga ada kampanye transparansi dan edukasi untuk konsumen. Dan juga perusahaan itu harus melakukan kampanye ya, karena untuk mengedukasi konsumennya. Kemudian di sini ada dampak pelanggaran etika pada bisnis syariah. Yang pertama itu dampaknya hilangnya kepercayaan publik. Jadi kepercayaan yang hilang itu sulit untuk dipulihkan dan seringkali mengarah pada penurunan loyalitas pelanggan. Nah, lalu yang kedua itu ada citra negatif. Nah, reputasi buruk dapat berpengaruh negatif terhadap daya tarik calon investor dan kemitraan bisnis. Lalu yang ketiga ada kerugian finansial. Nah, kerugian finansial ini meliputi seperti kayak denda hukum, kerugian reputasi, dan penurunan penjualan dapat mengakibatkan kerugian finansial jangka panjang. Jadi banyak ya dampak pelanggaran etika pada bisnis syariah. Lalu yang terakhir itu ada implikasi hukum, yang mana bisnis syariah yang tidak mengikuti aturan dapat dikenakan sanksi hukum baik dari regulator syariah maupun hukum negara. Jadi jika kita ingin membangun bisnis syariah, kita harus amanah, jangan sampai kita melanggar etika pada bisnis syariah, karena banyak juga dampak-dampaknya ya kan, yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian di sini bagaimana cara strategi pemulihan dari pelanggaran etika tersebut. Nah, yang pertama itu pengakuan dan permintaan maaf. Nah, langkah pertama itu mengakui pelanggaran secara terbuka, meminta maaf kepada publik dan pelanggan, serta menunjukkan komitmen untuk memperbaiki diri. Lalu yang kedua itu penyesuaian kebijakan internal. Nah, membuat kebijakan yang lebih ketat mengenai kepatuhan terhadap prinsip syariah dan memastikan pengawasannya yang lebih baik. Lalu ada nih yang ketiga, peningkatan pengawasan syariah. Nah, dengan melibatkan Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang lebih aktif untuk memastikan setiap transaksi bisnis itu sesuai dengan syariah. Lalu rebranding dan edukasi publik. Nah, melakukan rebranding dengan menegaskan kembali komitmen pada prinsip syariah. Lalu mengedukasi juga nih publik tentang perubahan yang telah dilakukan untuk mencegah pelanggaran etika yang serupa di masa depan. Nah, lalu yang terakhir ada pembentukan lembaga pengawasan. Nah, membentuk lembaga independen yang dapat melakukan audit secara berkala untuk memastikan kepatuhan syariah. Nah, ini adalah yang kelima tadi, itu adalah strategi pemulihan dari pelanggaran etika. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan mengenai implikasi etika pada keberlanjutan bisnis syariah. Yang pertama yaitu membangun kepercayaan jangka panjang.
Nah, etika yang baik berperan penting dalam membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dan mitra bisnis. Lalu yang kedua, meningkatkan daya saing. Nah, bisnis yang dikenal memiliki etika tinggi akan lebih diminati oleh konsumen yang peduli dengan prinsip moral. Nah, lalu yang ketiga, kontribusi pada stabilitas ekonomi. Nah, bisnis syariah yang etis dapat berkontribusi pada kestabilan pasar dengan menghindari spekulasi dan ketidakpastian. Lalu yang keempat ada pertumbuhan berkelanjutan. Nah, keberlanjutan bisnis syariah sangat bergantung pada pemeliharaan etika yang konsisten dan berujung pada kepercayaan jangka panjang dan peluang ekspansi yang lebih luas. Lalu selanjutnya yaitu mengenai studi kasus pemulihan etika di perbankan syariah, yaitu di Bank Syariah Indonesia atau BSI. Jadi masalahnya ini salah satu cabang BSI terlibat dalam kontroversi terkait ketidakpatuhan terhadap pembiayaan hijau yang ramah lingkungan. Nah, bagaimana strategi pemulihannya? Nah, melakukan evaluasi internal dan audit untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Lalu, menyusun kembali portofolio investasi untuk memastikan bahwa pembiayaan dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan keberlanjutan lingkungan. Lalu yang ketiga, mengadakan seminar dan lokakarya untuk meningkatkan pemahaman karyawan dan masyarakat terkait pentingnya keuangan hijau dan etika dalam bisnis syariah. Jadi ketiga strategi itu adalah yang dilakukan oleh BSI ketika terlibat masalah tersebut. Jadi hasilnya yaitu alhasil bank berhasil memulihkan kepercayaan nasabah dan meningkatkan portofolio pembiayaan hijau yang berkelanjutan. Seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi pentingnya etika dalam bisnis syariah yaitu sangat penting ya, karena etika yang kuat adalah kunci keberlanjutan dan daya saing dalam bisnis syariah. Lalu strategi pemulihan dari pelanggaran etika yaitu proses pemulihan memerlukan pengakuan kebijakan internal yang lebih ketat dan transparansi dalam setiap langkah. Lalu yang ketiga yaitu rekomendasi untuk bisnis syariah di masa depan. Rekomendasi dari saya yaitu penguatan regulasi internal dan pengawasan lebih ketat. Dan yang terakhir itu pengembangan lebih lanjut pendidikan dan literasi tentang etika bisnis syariah kepada seluruh pemangku kepentingan. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pengelolaan etika bisnis syariah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.